Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan 11 kita akan membahas kembali melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem pentarifan angkutan umum. Nah, jadi di sini ada sedikit gambaran ya tentang sebetulnya ketika kita membayar sebuah biaya atau sebuah tarif, maka tarif kita itu akan dibayarkan untuk apa saja. Nah, jadi secara umum itu ada, yang pertama adalah untuk BBM. Tentunya karena untuk ketika angkutan itu akan beroperasi, maka yang menjadi bahan pokoknya adalah BBM itu sendiri. Kemudian ada juga selain untuk BBM, ada pula untuk pelatihan dan gaji dari awak sarana angkutan umum itu sendiri, karena kan angkutan umum juga membutuhkan awak sarana seperti misalnya supir, kemudian ada juga kondektur. Nah, itu dibutuhkan gaji juga yang itu dibayarkan dari tarif yang dibebankan kepada pengguna angkutan umum. Selain gaji juga itu ada untuk pelatihan, karena tentunya SDM tersebut harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan cara-cara bagaimana mengoperasikan angkutan umum secara standar. Kemudian ada juga listrik apabila memang angkutan umum tersebut menggunakan tenaga listrik, dan ada juga biaya-biaya lainnya yang akan digunakan untuk menjalankan sistem angkutan umum secara keseluruhan. Jadi bisa saja ada hal-hal kecil yang sebetulnya tidak langsung kita sebagai pengguna rasakan, tapi juga itu dibutuhkan. Misalnya biaya kantor, kemudian biaya bangunan kantor, kemudian bagaimana pegawai-pegawai tersebut menjalankan aktivitasnya. Untuk pegawai selain supir dan kondektur, nah itu juga ada secara manajerial perlu dibiayai. Pertama-tama kita akan membahas mengenai penentuan tarif. Penentuan tarif, jadi tarif itu dalam satu sistem angkutan umum merupakan isu yang cukup penting, dikarenakan tarif inilah yang nantinya akan dibebankan kepada masyarakat. Suka tidak suka, tarif inilah yang pada akhirnya jadi tarif ini sebetulnya dia punya dua fungsi, atau dia memiliki dua peran. Jadi tarif inilah yang akan dibayarkan pengguna kepada perusahaan angkutan umum. Apabila tarif terlalu besar, maka pengguna atau user dari angkutan umum akan merasa terbebani. Sedangkan apabila tarif terlalu kecil, maka bisa jadi perusahaan angkutan umum tersebut tidak mendapatkan revenue dari pengusahaannya. Nah, jadi hal ini pun menjadi dilematis seperti itu. Apakah bagaimana tarifnya? Apakah tinggi atau rendah? Karena itu bagaikan dua mata pedang. Jadi ketika tarifnya tinggi, maka akan muncul protes-protes atau dari user, karena user merasa tidak mampu untuk membayar. Sedangkan ketika tarifnya itu rendah, maka pemasukan atau income atau revenue-nya dari perusahaan angkutan umum tersebut akan rendah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, oleh karena itu begini, tarif harus berada pada posisi di mana dia bisa win-win solution antara nanti yang dibebankan kepada masyarakat dengan keuntungan dari perusahaan angkutan umum. Jadi juga jangan sampai tarif yang dibebankan kepada masyarakat itu jangan sampai membuat perusahaan angkutan umum
menjadi merugi karena bahkan tidak sampai pada titik break even point atau BEP. Jadi mungkin bisa kita lihat di sini ya. Tarif itu adalah BEP ditambah 10%. Jadi 10% ini untuk revenue atau untuk keuntungan. Nah, apa itu break even point? Break even point itu adalah titik di mana perusahaan angkutan umum tersebut tidak untung maupun tidak rugi. Jadi ketika perusahaan angkutan umum itu kan otomatis dia mengeluarkan biaya produksi. Produksinya apa? Produksinya adalah produksi perjalanan. Misalnya produksi perjalanan berapa kilometer yang diproduksi, atau berapa penumpang yang bisa diangkut, atau berapa penumpang per kilometer, atau berapa tempat duduk per kilometer. Nah, produksi itu kan itu harus dalam dalam prosesnya memproduksi sesuatu pasti ada biaya untuk memproduksi, seperti biaya BBM, biaya depresiasi dari sarana atau dari kendaraan tersebut. Nah, seluruh komponen biaya tersebut dijumlahkan. Nah, itulah titik break even point. Nah, jadi ini break even point ya kondisi di mana tidak ada untung dan tidak ada rugi. Makanya tarif itu nanti dari break even point ditambah 10% dari break even point. Sehingga 10% inilah yang nanti akan menjadi keuntungan atau revenue dari perusahaan tersebut. Kenapa harus ada 10%? Ya karena perusahaan tersebut adalah perusahaan adalah mau tidak mau, meskipun dia baik dia BUMN atau BUMD, tetap adalah sebuah bisnis yang bisnis itu tetap harus mendapatkan keuntungan untuk membayarkan biaya-biaya yang lainnya juga, atau untuk mempertahankan kinerja dari perusahaan angkutan umum tersebut, ada plus atau ada revenue-nya. Kemudian BEP ini, break even point itu bisa kita hitung dari tarif pokok dikali jarak rata-rata. Jarak rata-rata yang ditempuh dari angkutan umum tersebut. Nah, jadi di dalam tarif itu komponen utamanya adalah tarif pokok. Nah, kemudian apa itu tarif pokok? Nah, tarif pokok itu kalau kita lihat di sini adalah total biaya pokok dibagi faktor muat dikali kapasitas kendaraan. Nah, di mana kalau kita lihat biaya pokok atau biaya produksi adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa per angkutan. Jadi sebetulnya di sini biaya pokok adalah berapa sih biaya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk agar satu jenis kendaraan angkutan umum atau satu buah angkutan umum itu melakukan perjalanan atau mengangkut penumpang. Jadi pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, ini adalah total biaya pokok dibagi dengan faktor muat dikali kapasitas kendaraan. Faktor muat atau load factor itu adalah perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan dalam persen, dan biasanya umumnya untuk load factornya adalah 70%. Nah, setelah ini akan saya bahas secara detail tentang komponen biaya pokok dan kemudian bagaimana nanti pada akhirnya menghitung biaya pokok sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan tarif pokok dari satu buah angkutan umum. Nah, inilah yang nanti ini saya ambil dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum tahun 2002. Memang tidak ada yang terbaru lagi, jadi sebetulnya data-data dari situ seperti contoh-contohnya itu sebetulnya perlu di-update karena itu sudah tahun 2002 dan sekarang 2020, jadi hampir 20 tahun dan itu sudah terjadi kenaikan inflasi, maka sebetulnya angka-angka biaya yang dicontohkan nantinya perlu di-update kembali. Nah, jadi nanti di sini ketika pada akhirnya nanti Anda ingin mendesain atau Anda ingin menghitung sebetulnya berapa tarif yang perlu dibebankan kepada masyarakat, nah, ini harus kita lakukan perhitungan total biaya pokok terlebih dahulu.
Jadi sekarang kita akan membahas mengenai biaya pokok dan komponen-komponennya. Nah, komponen biaya pokok ini sebetulnya ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, yang kemudian nanti juga dibagi menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, biaya pokok ini perlu kita bedah karena biaya pokok ini adalah biaya yang nantinya akan sangat mempengaruhi terhadap besaran tarif yang dibebankan kepada penumpang. Semakin besar biaya pokok, maka semakin besar pula biaya tarif yang akan dirasakan oleh penumpang. Nah, biaya langsung dan biaya tidak langsung ini pembagiannya adalah biaya langsung adalah biaya yang kemanfaatannya atau biaya yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau oleh pengguna. Jadi kita ambil contoh misalkan biaya penyusutan kendaraan. Kita ketika menggunakan angkutan umum tentunya akan menggunakan kendaraan atau menggunakan sarana, sehingga biaya penyusutan kendaraan akan langsung hubungannya langsung dengan pengguna, karena pengguna menggunakan kendaraan atau penggunaan bahan bakar minyak. Kendaraan tidak dapat berjalan apabila tidak ada BBM. Oleh karena itu, BBM dan pengguna itu merupakan biaya yang langsung dikeluarkan ketika pengguna menggunakan angkutan umum. Akan tetapi ternyata di balik biaya pokok ada pula biaya yang perlu dipertimbangkan, yaitu biaya tidak langsung. Di mana biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak langsung bersinggungan dengan penumpang atau pengguna angkutan umum, tapi ini mutlak adanya dikarenakan untuk menjamin keberjalanan perusahaan atau pengusahaan angkutan umum. Contohnya adalah misalnya biaya pegawai selain awak kendaraan. Misal biaya manajer dan pengguna itu tidak akan langsung bertemu secara langsung. Akan tetapi manajer diperlukan untuk mengatur seluruh keberjalanan sistem dari perusahaan tersebut, termasuk biaya penyusutan bangunan kantor dari angkutan umum itu juga tidak langsung berhubungan dengan pengguna. Akan tapi sebuah perusahaan angkutan umum tentunya akan menggunakan kantor untuk urusan manajerial. Jadi di sini sebetulnya untuk biaya tidak langsung lebih ditekankan kepada biaya manajerial. Nah, kemudian ini dibagi menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Adapun untuk biaya tetap adalah biaya yang dengan adanya operasi atau tanpa adanya operasi, itu operasi dari angkutan umum itu akan tetap dikeluarkan. Contohnya adalah biaya penyusutan kendaraan produktif. Kendaraan dalam beberapa waktu akan mengalami depresiasi atau penyusutan, sehingga mau tidak mau meskipun kendaraan tersebut tidak dioperasikan akan tetap dikeluarkan biaya penyusutan kendaraan. Kemudian ada juga bunga modal kendaraan, ada gaji, ada awak bis. Nah, ini untuk biaya tetap. Adapun untuk biaya tetap, biaya tidak tetap adalah biaya yang sangat bergantung kepada pengoperasian angkutan umum. Contohnya BBM, ban, servis kecil dan servis besar. Jadi semakin sering digunakan maka biaya akan semakin tinggi dibandingkan apabila tidak dioperasikan. Berbeda dengan biaya tetap yang dia beroperasi atau tidak beroperasi, maka biaya tersebut akan tetap keluar. Sama dengan biaya tetap pada biaya tidak langsung, biaya tetap juga biaya yang harus tetap senantiasa dikeluarkan meskipun memilih untuk tidak menggunakan atau atau sebenarnya lebih kepada biaya yang harus tetap dikeluarkan. Contohnya misalnya seperti kantor, kemudian sarana bengkel, biaya administrasi itu tetap akan dikeluarkan karena sehubungan dengan urusan manajerial. Sedangkan untuk biaya tidak tetap itu contohnya biaya pemasaran, karena ini sifatnya opsional, apakah mau menggunakan biaya pemasaran atau tidak, karena misalkan ternyata angkutan umum tersebut sudah memiliki demand atau pasarnya sendiri sehingga tidak dibutuhkan
lagi pemasaran-pemasaran. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perhitungan biaya pokok angkutan umum. Nah, bagaimana dengan perhitungannya? Nah, perhitungan ini sebetulnya diambil dari sebuah peraturan atau sebuah pedoman teknis, sehingga nanti ketika ada UAS atau misalnya ujian, ataupun pada akhirnya nanti ketika di dunia kerja sudah menghitung biaya pokok angkutan umum, ada semacam form atau semacam bakuan yang harus diisi. Jadi yang pertama adalah karakteristik kendaraan. Karakteristik kendaraan itu sangat penting untuk diisi di dalam perhitungan biaya pokok, karena biaya pokok ini akan tergantung kepada jenis kendaraan. Tentunya akan berbeda biaya pokok pada sebuah bis dengan biaya pokok pada angkutan umum penumpang, angkutan umum mobil penumpang, misalnya angkot. Itu tentunya akan sangat berbeda. Ini ada 3 hal yang perlu dituliskan terkait karakteristik kendaraan, yaitu yang pertama tipe kendaraannya, apakah besar ataukah sedang. Kemudian jenis pelayanannya, apakah bis lintas biasa, patas atau patas AC. Kemudian berapa kapasitas atau daya angkut penumpang. Nah, semakin daya angkut penumpang itu semakin tinggi, maka biaya pokoknya akan tentunya semakin rendah. Sedangkan ketika ternyata daya kapasitasnya dengan pada jenis karakter kendaraan yang sama tapi kapasitasnya rendah, maka tarif akan semakin tinggi. Nah, kemudian produksi per bis. Produksi per bis ini ada beberapa hal yang perlu diisi, ada 10. Nah, tapi sebetulnya beberapa dari poin-poin ini merupakan perkalian dari data-data yang ada sebelumnya. Nah, data yang harus diisi terlebih dahulu itu sebetulnya nomor 1, km tempuh per rit. Rit itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian frekuensi per hari. Nah, untuk km tempuh per hari ini didapatkan dari poin 1 dikali poin 2 ditambah 3%. Kemudian diisi lagi penumpang per rit, penumpang per hari, hari operasi per bulan, apakah 30 hari atau ternyata ada hari yang tidak beroperasi. Kemudian sisa-sisa ini hanya tinggal menggunakan data-data sebelumnya dikalikan. Nah, untuk perhitungan produksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, produksi angkutan penumpang jalan raya itu ditentukan dalam beberapa bentuk, yaitu bisa dalam produksi KM, bisa dalam produksi RIT. Nah, RIT itu adalah 1 kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi bukan bolak-balik, tapi dari titik A ke titik B itu adalah 1 RIT. Nah, kilometer kosong adalah kilometer yang tidak produktif. Nanti di sini perhitungan untuk produksi KM ya, tadi belum disebutkan. Ini seperti ini. Ditambah kilometer kosong. Kilometer kosong ini adalah kilometer yang tidak produktif yang terjadi di awal operasi karena berangkat dari pool. Jadi dan akhir operasi kembali ke pool. Jadi misalkan ada halte pertama yang harus dituju oleh kendaraan angkutan umum tersebut. Akan tetapi bis itu ketika awal dan akhir itu tidak langsung berada pada halte pertama, tapi dia akan berangkat dari pool di awal dan di akhir dia akan pulang menuju pool. Pulang dan berangkat dari pool dan menuju pool itu sebetulnya akan menghasilkan kilometer kosong karena tidak ada penumpang. Nah, kilometer kosong itu diasumsikan 3% dari total kilometer tempuh per hari. Jadi memang ada pendekatannya, yaitu 3% dari total kilometer tempuh per hari. Ini untuk produksi RIT, rumusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk produksi penumpang orang, rumusnya seperti ini, dan produksi penumpang kilometer, seat kilometer. Jadi dianggap produksinya itu per seat kilometer. Kalau ini berapa penumpang diangkut. Kalau ini berapa ritnya. Dan kemudian kalau ini berapa kilometernya. Jadi ini memiliki perhitungan yang berbeda tapi tetap perhitungan produksi.
Nah, sekarang kita akan membedah satu persatu dari komponen biaya penyusutan, biaya langsung. Ini adalah biaya penyusutan. Jadi ini rumus dari biaya penyusutan, yaitu harga kendaraan dikurang nilai residu dibagi masa penyusutan. Nah, masa penyusutan kendaraan angkutan umum itu dihitung menggunakan metode garis lurus atau linear. Jadi contoh pada awal tahun pembelian ada sekian nilai kendaraan angkutan umum. Kemudian di tahun berikutnya nilai tersebut akan berkurang, dan begitupun di tahun berikutnya, sehingga pada akhirnya membentuk kurva garis lurus linear. Nah, untuk bagaimana dengan harga kendaraan? Harga kendaraan untuk kendaraan baru dinilai berdasarkan harga termasuk BBM dan ongkos angkut. Untuk kendaraan lama, harga kendaraannya dinilai berdasarkan harga perolehan. Nah, adapun berapa nilai residu? Nah, nilai residu ini adalah 20% dari harga kendaraan. Ini perlu ditulis, ini adalah contoh. Harga kendaraan itu berapa? Masa penyusutannya berapa? Ini diasumsikan kalau di sini 5 tahun. Tapi perlu dicek lagi kepada tiap masing-masing sarana itu apakah benar-benar masa penyusutannya 5 tahun atau sebetulnya ternyata 10 tahun, 7 tahun, karena setiap pabrikasi itu pasti punya kualitas yang berbeda. Nah, kemudian di sini ini adalah rumusnya. Ini diasumsikan harga kendaraan sekian dikurang 20% dari harga dibagi dengan produksi bis kilometer per tahun di slide sebelumnya dikali masa penyusutan, diasumsikan 5. Ini sekali lagi perlu diperbarui memang karena ini sudah cukup lama peraturannya, sehingga ada beberapa hal-hal yang sebetulnya perlu dijaga dan perlu dipelajari lagi. Untuk bunga modal, rumusnya ini N plus 1/2 dikali modal kali tingkat bunga per tahun dibagi masa penyusutan, di mana N adalah masa pengembalian pinjaman. Untuk perhitungan seperti ini, bunga modal per tahun, kalau ini bunga modal per bis kilometer. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang diperoleh secara kredit? Nah, itu komponen bunga modal itu tidak dihitung lagi, karena sudah termasuk dengan biaya kredit. Selanjutnya adalah biaya awak bis, di mana awak kendaraan terdiri dari supir dan kondektur. Nah, penghasilan awak kendaraan itu berupa gaji tetap, tunjangan sosial, dan uang dinas atau tunjangan kerja operasi. Nah, di sini sebelumnya kita perlu menuliskan dulu ada berapa jumlah supir dan kondektur. Kemudian di sini kita breakdown lagi berapa gaji untuk supir dan kondektur, tunjangan kerja operasi untuk supir dan kondektur, beserta tunjangan sosialnya. Nah, setelah itu kita kalikan antara gaji dengan jumlah awak, kemudian nanti kita jumlahkan di sini sehingga mendapatkan biaya awak bis per tahun, yang kemudian nanti kita hitung biaya awak bis per tahun ini dibagi produksi bis kilometer per tahun. Selanjutnya biaya BBM, di mana biaya BBM tergantung dari jenis kendaraan. Tentu berbeda BBM yang digunakan dan berapa konsumsinya bagi kendaraan bis dan kendaraan angkutan mobil penumpang. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini sebetulnya perlu diperbarui lagi, dan kemudian perlu ditulis juga kita berapa pemakaian BBM per bis per hari, berapa kilometer tempuh per hari. Nah, kemudian kita hitung pemakaian BBM didapatkan dari nomor 2 dibagi nomor 1. Nah, harga BBM ini perlu dilihat harga pasaran berapa. Kemudian biaya BBM per bis per hari itu bisa didapatkan dari harga BBM dikali dengan pemakaian BBM per bis per hari. Nanti kemudian hasil ini kita masukkan ke sini dan dibagi dengan KM tempuh per hari.
Selanjutnya adalah biaya ban. Diasumsikan ban yang digunakan untuk bis itu 10 unit, 2 ban baru, 8 ban vulkanisir dengan daya tempuh sekian. Untuk ban angkutan umum mobil penumpang umum 4 ban, daya tempuh sekian. Nah, ini berarti jumlah pemakaian ban karena tadi datanya adalah data bis, maka ini 10. Daya tahan ban, ini kita ambil dari ini asumsi ini tadi di awal. Kemudian harga ban per buah itu berapa? Ini yang muncul di pasaran berapa, perlu dicari tahu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan ini, yaitu jumlah pemakaian ban dikali harga ban per buah dibagi km daya tahan ban. Ini dapatkan dari sini 1.300.000 itu kita dapatkan dari jumlah pemakaian ban, berarti 2 dikali yang vulkanisir 250.000 dan 8 dikali 100.000 atau 800.000. Ini untuk biaya ban. Kemudian untuk biaya servis kecil, nah servis kecil itu dilakukan dengan patokan km tempuh antar servis. Jadi dari servis 1 ke servis berikutnya itu ada jarak kilometer. Kemudian disertai dengan penggantian oli, mesin, dan penambahan gemuk serta minyak rem. Nah, di sini diasumsikan kalau dicontoh servis kecil itu dilakukan setiap 5.000 km. Nah, untuk biaya bahan ini harus mengikuti luar. Dan ini untuk upah atau servis apabila servis itu dilakukan oleh third party, sehingga harus menggunakan harus dibayar untuk third party-nya. Nah, kemudian ini nanti kita masukkan biaya servis kecil yang sudah dijumlah, itu dibagi dengan 5.000 atau setiap kali servis. Nah, ini adalah biaya servis. Selanjutnya adalah biaya servis besar, di mana servis besar ini dilakukan beberapa kali setelah servis kecil, atau ada patokan kilometer tempuh seperti pada servis kecil. Nah, di sini dilakukan penggantian oli mesin di servis besar itu, oli gardan, oli transmisi, platina, busi, filter oli, dan kondensor. Nah, di sini servis besar dilakukan, ini asumsinya adalah 10.000 km. Untuk biaya bahan adalah seperti ini, semua biaya bahannya. Nah, ini kebutuhannya untuk satu angkutan berapa, dan kemudian dikalikan dengan harganya. Nah, ini juga perlu diupdate lagi sesuai dengan kondisi harga yang ada sekarang. Nah, kemudian apabila dilakukan pihak luar, maka ada namanya upah servis. Ini perlu juga ditambahkan, dan kemudian nanti seluruh komponen ini dijumlah, dan nanti biaya servis besar total ini dibagi dengan 10.000 km. Nah, ini nanti akan kita dapatkan rupiah per bis kilometer biaya servis besar. Selanjutnya adalah biaya pemeriksaan umum atau general overhaul. Ini juga ada pemeriksaan setiap sekian kilometer, dan biaya pemeriksaannya ada berupa upah dan berupa bahan. Nah, untuk biaya pemeriksaan per tahun itu, jadi nanti kita bisa dapatkan biaya pemeriksaan per tahun dan biaya pemeriksaan umum per bis kilometer. Ini nanti akan dimasukkan ke rumus ini, di biaya pemeriksaan dikali dengan kilometer per tahun dibagi kilometer pemeriksaan. Jadi ini diasumsikan setiap 150.000 km sekali itu dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian dari hasil ini nanti kita akan masukkan untuk mencari biaya pemeriksaan umum per bis kilometer. Di sini dibagi dengan produksi bis kilometer per tahun. Nah, ini selanjutnya adalah biaya penambahan oli. Nah, penambahan oli mesin itu dilakukan setelah kilometer tempuh pada jarak kilometer tertentu. Nah, ini ada berapa, contohnya adalah berapa sih penambahan oli mesin per hari. Jadi setiap hari itu kira-kira perlu ditambahkan oli per mesin berapa liter.
Nah, di sini ada kilometer tempuh per hari dan ada harga oli per filter. Ini perlu di-update juga. Nah, kemudian nanti di sini biaya penambahan oli per bis kilometer jika ada berapa. Nah, di sini nanti kemudian dimasukkan penambahan oli per hari dari sini dikali dengan harga oli. Harga oli 5.500 dibagi 231,75 atau kilometer tempuh per hari. Kemudian ada biaya suku cadang dan bodi, di mana biayanya diperhitungkan per tahun itu kira-kira sebesar 5% dari harga bis. Jadi langsung ditembak 5% dari harga bis untuk biaya suku cadang dan bodi. Nah, selanjutnya ini biaya cuci bis, di mana bis kota tuh sebaiknya dicuci setiap hari apabila memang digunakan untuk beroperasi setiap hari. Ini ada biaya cuci bis per hari per bis. Nah, ini ada biaya cuci bis per bulan. Per bulan itu jadi dari yang biaya awal ini dikalikan dengan jumlah hari operasi dalam satu bulan. Nah, biaya cucinya per bulan ini nanti kita bagi dengan produksi bis kilometer per bulan. Nah, nanti ini kita dapatkan kemudian setelah itu ada biaya per bis kilometer, biaya retribusi terminal, dimana bisa diperhitungkan per hari atau per bulan. Ini adalah retribusi terminal per hari. Nah, ini nanti dibagi dengan produksi bis kilometer per hari. Nanti kita bisa dapatkan ini. Kemudian ada biaya STNK atau pajak kendaraan, di mana STNK sebetulnya dilakukan setiap 5 tahun sekali, tapi pembayaran pajaknya itu dilakukan setiap tahun. Perpanjangan STNK itu 5 tahun sekali, tapi pajaknya setiap tahun dan bayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini perlu diupdate juga apakah besarannya masih seperti ini untuk STNK per bisnya. Nah, ini nanti dibagi dengan produksi bis kilometer per tahun. Selanjutnya ada biaya KIR. KIR itu adalah pengujian kendaraan. Jadi setiap sarana angkutan umum itu harus dilakukan uji KIR, semacam uji apakah kendaraan tersebut masih layak beroperasi atau tidak. Nah, itu dilakukan 6 bulan sekali, dan biayanya dilakukan sesuai dengan peraturan. Nah, jadi di sini asumsi ada 50.000, tapi perlu nanti dicek kembali apakah masih 50.000 atau tidak. Sehingga nanti biaya KIR per tahunnya dibagi dengan produksi bis kilometer per tahun. Kemudian biaya asuransi. Jadi ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi kendaraan dan asuransi dari orang atau awak kendaraan, yaitu supir dan kondektur. Nah, untuk asuransi kendaraan sebetulnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang membeli kendaraan secara kredit bank. Nah, namun asuransi kendaraan itu sebetulnya perlu diperhitungkan sebagai pengamanan dari resiko-resiko yang terjadi, karena kan kita tidak tahu akan terjadi seperti apa sih. Dan biaya premi per bis per tahun. Nah, untuk asuransi awak kendaraan itu harus ya dilakukan karena mereka juga punya supir dan kondektur itu juga punya resiko ketika melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini ada berapa asuransinya. Sebetulnya asuransi kendaraan itu bisa dialokasikan 1,5 per mil, ya kan? 1,5 dibagi 1000 dikali harga kendaraan. Jadi itu asuransi kendaraan per tahun. Kemudian di sini ada untuk asuransi awak bis itu nanti bisa dilihat lagi kira-kira berapa untuk biayanya saat ini. Ini kemudian dijumlah dan dibagi produksi bis kilometer per tahun. Setelah tadi kita melihat perhitungan biaya, bagaimana perhitungan biaya langsung secara rinci, maka dilakukan rekapitulasi biaya langsung per bis kilometer. Jadi ini untuk yang tadi sudah kita hitung.
Nah, nanti dijumlahkan untuk biaya langsung per bis kilometer. Kemudian ada juga kita bicara tentang biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini merupakan biaya salah satu, yang pertama adalah biaya pegawai selain awak bis. Nah, sebetulnya siapa saja gitu pegawai yang selain awak bis? Awak bis tadi kan supir dan kondektur. Nah, jadi sebetulnya ini yang lebih ke sifatnya manajerial, backup manajerial, seperti pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis, dan tenaga operasi, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan. Nah, jumlahnya berapa? Itu jumlah dari uh, biaya pegawai ini sebetulnya tergantung dengan besarnya armada yang dikelola. Semakin besar tentu manajerial harus juga semakin banyak pegawainya. Nah, biaya pegawai ini nanti terdiri dari gaji atau upah, uang lembur, jaminan sosial berupa tunjangan perawatan kesehatan, pakaian dinas, asuransi kecelakaan, dan tunjangan lain-lain. Nah, ini adalah contoh, kita masukkan berapa gajinya, untuk berapa uang lembur, berapa tunjangan sosial. Nah, ini adalah contoh rinciannya. Jadi gaji pegawai itu nanti dibagi lagi menjadi administrasi dan teknisi. Nah, itu nanti dijumlahkan subtotal 1. Nah, ini berikutnya untuk biaya tidak langsung adalah biaya pegawai selain awak bis atau biaya pengelolaan. Mohon maaf, ini adalah biaya pengelolaan. Jadi tadi kita sudah bicara tentang biaya pegawai selain awak bis, sekarang kita bicara tentang biaya pengelolaan. Ini ada dari A sampai O. Unsur-unsurnya sangat banyak sekali ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini ketika bicara tentang penyusutan maka atau depresiasi, maka akan ada waktu dari atau masa layan, umur layan. Nah, untuk penyusutan kantor dan bengkel itu dan peralatan bengkel itu diperhitungkan kira-kira penyusutannya antara 5 sampai 20 tahun, tergantung dari keadaan fisik bangunan, tanpa kita menghitung harga tanah. Nah, untuk yang penyusutan inventaris atau alat kantor itu sekitar 5 tahun perhitungannya. Kemudian untuk sarana bengkel penyusutannya 3 sampai 5 tahun. Nah, ini jadi tentang penyusutan. Kemudian biaya administrasi kantor. Apa itu administrasi kantor? Itu adalah contohnya biaya surat menyurat, biaya alat tulis menulis, ATK. Nah, kemudian biaya pemeliharaan kantor. Itu contohnya adalah pengecatan kantor. Kemudian ada biaya perjalanan dinas dan izin trayek. Izin trayek ini ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dengan rute. Dan kemudian ini semua nanti ditotal, nanti menjadi subtotal 2. Tadi yang biaya pegawai selain awak bis itu adalah subtotal 1. Nah, nanti ini dijumlah. Total biaya tidak langsung itu subtotal 1 dan subtotal 2. Ini. Nah, setelah kita dapatkan ini, biaya ini kita bagi dengan jumlah bis per segmen usaha. Jadi dalam satu segmen usaha tersebut ada berapa armada. Nah, nanti ini dibagi dengan berapa armada. Nah, jadi biaya tidak langsung per bis kilometer itu nanti bisa kita dapatkan ketika nilai ini dibagi dengan biaya produksi bis per kilometer per tahun. Ini adalah biaya tidak langsung per bis kilometer. Nah, ini kemudian dijumlah tadi biaya pokok per bis kilometer itu dijumlah antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Mungkin sebagai catatan, ini harus dalam satu satuan. Jadi di sini semua satuan itu dalam bis kilometer. Jadi misalkan tadi ada yang perhitungannya per tahun, itu harus dikonversi menjadi per bis kilometer. Kemudian yang per bulan itu juga semua harus dikonversi menjadi
perhitungannya rupiah per bis kilometer agar bisa dijumlahkan. Ini adalah jumlahnya. Kemudian di sini biaya pokok per penumpang kilometer itu adalah biaya pokok per bis kilometer ini tadi dibagi dengan kapasitas penumpang. Jadi dalam satu armada tersebut bisa memuat berapa kapasitasnya ini. Dan jangan lupa dengan load factor. Load factor ini kalau misalnya tanpa load factor dia adalah sejumlah 10,62 seperti ini. Tapi ketika load factornya 90%, dia akan menghasilkan segini, 80% sekian. Nah, ketika load factornya 70%, maka nanti kita akan mendapatkan hasil dari biaya pokok per penumpang kilometernya seperti ini. Nah, ini adalah rekapitulasinya. Jadi ini komponen biayanya, baik biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian ini untuk rupiah per bis kilometer, dan ini untuk perhitungan secara rupiah per penumpang kilometer. Seperti ini. Nah, ini untuk persentase. Jadi sebetulnya persentase biaya yang paling besar itu diambil oleh biaya langsung yang sifatnya penyusutan, diikuti dengan gaji dan tunjangan awak bis, diikuti dengan BBM. Jadi yang pertama itu biaya penyusutan. Ternyata biaya penyusutan itu memakan porsi tarif yang cukup besar kalau kita lihat di sini. Di contoh ini, kemudian ada BBM, tarif yang kedua besar, kemudian gaji dan tunjangan awak bis juga menjadi ketiga yang terbesar. Dengan ini ada catatannya adalah faktor muat atau load factor 70%. Jadi kita dapatkan biaya pokok angkutan umum untuk bis ukuran sedang ya tadi ya di awal sekali itu adalah 849,85 rupiah per bis kilometer dan 15,17 rupiah per penumpang kilometer. Nah, selain tadi biaya langsung dan tidak langsung, sebetulnya ada biaya untuk fasilitas tambahan. Sebenarnya kan kalau di ekonomi awalnya itu tidak wajib AC, tapi ketika akan diberlakukan AC, maka di sini ada fasilitas tambahan. Nah, di sini untuk karakteristik kendaraannya seperti apa yang dimasukkan seperti yang awal tadi. Nah, ini untuk penyejuk udara atau AC, ada harga AC baru itu sekian. Ini dimasukkan. Kemudian ada masa penyusutan sesuai dengan waktu umur layan dari AC itu. Nah, nanti dibagi antara harga AC baru dengan biaya penyusutan kita dapatkan. Kemudian kita asumsikan biaya pemeliharaan pertama adalah 5% dari harga AC baru. Sekian, dan biaya perbaikan adalah 15% dari harga AC baru. Sekian. Nah, AC itu juga kan sebetulnya menambah BBM. Jadi ketika menggunakan AC maka BBM itu akan lebih banyak dikonsumsi dibandingkan dengan tidak menggunakan AC. Maka di sini ada pemakaian BBM per tahun untuk AC kira-kira berapa? Seperti ini. Nah, kemudian di sini harga BBM-nya itu berapa? Nah, biaya BBM per tahun itu adalah nanti harga BBM dikali pemakaian BBM per tahun. Dengan biaya total AC per tahun itu adalah penjumlahan dari biaya penjumlahan dari ini ya, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, dan biaya BBM per tahunnya. Nanti dari biaya AC per tahun dibagi dengan produksi bis kilometer per tahun. Nah, biaya AC per bis per kilometer ini dari sini nanti kita bagi dengan kapasitas penumpang per bisnya berapa. Nanti kita dapatkan biaya AC per penumpang kilometer, dan bisa kita tambahkan ke tadi tabel rekapitulasi
biaya komponen biaya pokok yang sudah dihitung tadi itu ditambahkan untuk fasilitas tambahan ini.